Shalom, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali melalui channel Insani, Inspirasi Sabda Allah hari ini. Selasa 5 Oktober 2021 dalam pekan biasa yang ke-27. Saya berharap saudara-saudariku senantiasa sehat walafiat. Mari kita mengawali permenungan kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami rindu untuk selalu dekat padamu, untuk senantiasa mengalami rahmat dan kasih-Mu, ketenangan, damai, dan sukacita. Berkatilah kami, supaya sabda-Mu yang akan kami dengarkan menjadi inspirasi dalam sikap, tindakan, kata-kata, dan pelayanan kami setiap hari. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan antara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Sabda Allah dari Injil Lukas bab 10 ayat 38 sampai 42. Dalam perjalanan ke Yerusalem, Yesus dan murid-muridnya tiba di sebuah kampung. Seorang wanita bernama Marta menerima dia di rumahnya. Wanita itu mempunyai seorang saudari yang bernama Maria. Maria itu duduk di dekat kaki Tuhan dan terus-menerus mendengarkan sabdanya. Tetapi Marta sibuk melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudariku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Yesus menjawabnya, "Marta, Marta, engkau begitu khawatir dan menyusahkan dirimu dengan banyak perkara. Padahal hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, melalui bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan, dan juga dalam bacaan pertama serta Mazmur tanggapan untuk bacaan hari ini, kita diajak oleh Tuhan untuk semakin dekat kepadanya. Karena Tuhan begitu Maha Rahim, begitu Maha Baik. Hal itu dapat kita baca dari Mazmur tanggapan 130 hari ini. "Jikalau engkau mengingat-ingat kesalahannya Tuhan, siapakah yang dapat bertahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya engkau ditakuti orang." Allah begitu Maha Baik. Walaupun kita berdosa, walaupun kita tidak layak, tetapi Tuhan penuh kerahiman, sangat mengasihi manusia. Ia mau supaya kita kembali kepadanya dan melakukan perintah-perintahnya, supaya kita beroleh sukacita dan keselamatan. Hal itu sangat jelas dialami oleh Yunus dalam nubuat Yunus hari ini, bab 3 ayat 1-10. Bagaimana Yunus ternyata setelah melarikan diri dan mengalami kecelakaan di dalam perjalanannya, pelayarannya, lalu ditelan oleh ikan. Sesudah itu dia mengalami kesadaran yang luar biasa bahwa Allah ternyata mencintainya, menyelamatkan dia, walaupun sebenarnya ia berdosa di hadapan Tuhan karena tidak mau melaksanakan misi kerasulannya, yakni mewartakan kebaikan, cinta Tuhan, serta mengajak orang-orang Niniwe untuk bertobat. Kini Yunus berani untuk melaksanakan misinya, tugasnya, tanggung jawabnya, mewartakan kebaikan Tuhan untuk mempertobatkan orang-orang Niniwe. Dan ternyata tanggapan orang-orang Niniwe bersama dengan sang raja itu suatu tanggapan sangat positif. Mereka menyesali kesalahan dan dosa, bertobat, bahkan juga berbalik dari segala macam tindakan dan perilaku yang tidak pantas di hadirat Tuhan, menjadi orang-orang yang sangat menghargai dan menakuti perintah Tuhan, serta percaya penuh kepada Tuhan. Nah, saudara-saudariku, pertanyaan yang paling mendasar, dari mana sikap
orang-orang Ninive yang mau bertobat, juga terlebih Yunus yang mau mendengarkan firman Tuhan serta melaksanakan itu dalam kehidupannya dengan mewartakan kebaikan Tuhan, mempertobatkan orang-orang Ninive. Dari mana semua datang itu? Tidak lain karena firman Tuhan yang mereka dengarkan dan mereka laksanakan. Oleh karena itu dalam bacaan Injil hari ini sangat tampak bagaimana Maria ketika dikunjungi oleh Tuhan Yesus, ternyata Maria mengambil bagian yang paling berharga, yang paling penting, duduk tenang di kaki Tuhan dan mendengarkan firman-Nya, mendengarkan sabdanya. Sebaliknya, saudarinya Marta begitu sibuk dengan berbagai macam urusan, sehingga ia begitu gelisah, cemas, takut, jengkel, iri hati pada saudarinya Maria. Maka Yesus menegur dia, "Marta, Marta, engkau begitu sibuk dengan macam-macam perkara. Maria, saudarimu, mengambil bagian yang paling berharga, yang paling penting." Nah, sabda Tuhan mestinya menjadi kekuatan pegangan kita ketika kita berani merenungkan dan membacanya setiap hari. Atau sebaliknya, kita mau bersama-sama membaca, merenungkan, dan melaksanakannya dalam kehidupan kita setiap hari melalui misi panggilan kita masing-masing. Semoga kita semakin diteguhkan, semakin dikuatkan seperti Yunus dan orang-orang Ninive dan juga Maria, saudari Marta. Sehingga dengan demikian kita menjadi orang-orang yang membawa damai, ketenangan, sukacita, bahkan juga sarana pembawa keselamatan bagi orang-orang di sekitar kita. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur kepadamu karena teladan Maria, saudari Marta, teladan Yunus, dan juga orang-orang Ninive yang mau bertobat dan kembali ke hadirat-Mu, serta mengubah sikap hidup mereka. Semoga kami berani mencontoh teladan hidup dari Maria, Yunus, dan orang-orang Ninive untuk semakin bertobat, semakin dekat, percaya pada Dikau, dan mengandalkan Dikau dalam kehidupan kami setiap hari. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan dan Pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudariku senantiasa dilindungi, dibimbing, diberkati Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan sabda Allah dan renungan hari ini. Semoga saudara-saudari serta segenap keluarga senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.